بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat dan teman-teman diberi kemudahan dalam memahami materi hari ini. Baik, kita masuk ke materi statistika. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah memudahkan kita dalam membaca sebuah data. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sekolah Anin, diadakan seleksi siswa cerdas dan berprestasi. Dari calon yang terseleksi, akan diikutkan lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Pada hari pengumuman hasil seleksi, para siswa berkerumun untuk melihat hasilnya. Dari pengumuman akan terlihat siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Selain itu, terlihat peringkat nilai dari tertinggi hingga yang terendah yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Baik, teman-teman, tahukah kalian kegiatan apa saja yang dilakukan di Posyandu atau yang disebut dengan pos pelayanan terpadu? Apa yang biasanya dilakukan petugas kesehatan di Posyandu? Biasanya berat badan, tinggi badan, dan perkembangan kesehatan balita dicatat di Posyandu. Pencatatan data sangat erat hubungannya dengan materi statistika. Nah, kita akan mempelajari materi tersebut dalam bab ini. Namun, sebelum itu, mari kita sama-sama menjawab soal berikut dengan benar. Kita perhatikan tabel 5.1, data tinggi badan siswa. Nah, kita coba baca data tersebut. Diketahui ada 5 orang siswa dengan tinggi badan yang berbeda-beda. Siswa yang pertama yaitu Santi dengan tinggi badan 145 cm, Irma dengan tinggi badan 155 cm,
Budi tinggi badan 148 cm, Dani 149 cm, dan Rahmat 150 cm. Dari data tersebut kita bisa ketahui siapa siswa yang paling tinggi dan siapa yang terendah. Nah, ayo kita jawab bersama-sama. Dari tabel berikut diketahui siswa yang paling tinggi yaitu Irma dengan tinggi badan 155 cm dan siswa yang terendah yang tinggi badannya rendah yaitu Santi dengan tinggi badan 145 cm. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa membaca informasi yang mana siswa yang paling tinggi badannya dan mana siswa yang rendah gitu ya. Kita lanjutkan ke materi yang pertama yaitu pengumpulan data. Pernahkah di kelasmu dilakukan pemilihan ketua kelas? Pemilihan ketua kelas di sekolah biasanya dilakukan dengan pemungutan suara. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Di kelas 4 SD Karangjaya diadakan pemilihan ketua kelas. Ada 3 calon ketua kelas yang mendaftar, yaitu Adi, Dita, dan Eni. Proses pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi ketua kelas. Dari hasil perhitungan, Adi memperoleh 12 suara, Dita memperoleh 10 suara, dan Eni memperoleh 8 suara. Kasus di atas adalah salah satu pengumpulan data. Data yang berhasil dikumpulkan adalah data perolehan suara masing-masing calon ketua kelas. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, wawancara, atau mengutip informasi dari sebuah artikel. Misal, kita ingin mengetahui data jumlah penduduk di suatu RT. Kita dapat datang ke ketua RT, ke kantor kepala desa, atau dengan cara mendatanya langsung. Sebagai latihan di rumah, teman-teman bisa mendata anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Contohnya, ayah, nama ayah, terus usianya berapa, tinggi badannya berapa, terus berat badannya berapa. Begitu seterusnya ya, sampai selesai. Nah, setelah teman-teman mengerjakan kegiatan ini, berarti teman-teman telah mengetahui cara mengumpulkan data. Teman-teman sudah melakukan pengumpulan data. Terus teman-teman sudah memperoleh informasi tentang usia, tinggi badan, dan berat badan dari anggota keluarga kalian. Ini hanya untuk latihan di rumah saja ya, jadi tidak perlu dikumpulkan. Materi selanjutnya yaitu membaca dan menafsirkan sajian data. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sajian data dalam bentuk tabel maupun diagram? Seperti apa bentuknya? Nah, bisakah kalian membacanya? Pada subbab ini, kita akan mempelajari cara membaca sajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Sajian data dalam bentuk diagram diantaranya berupa diagram gambar atau piktogram, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Membaca sajian data dalam bentuk tabel. Sebelum kita mempelajari cara membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel, mari kita diskusikan hal berikut.
Roni mencatat nilai 10 kali ulangan matematikanya. Nilainya adalah 8, 9, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 7, dan 8. Mari kita diskusikan bersama-sama pertanyaannya. A. Berapa nilai terendah yang diperoleh Roni? B. Berapa nilai tertinggi yang diperoleh Roni? C. Nilai berapakah yang paling sering diperoleh Roni? D. Nilai berapakah yang hanya satu kali diperoleh Roni? Dan berapa kalikah Roni memperoleh nilai 7? Nah, teman-teman perhatikan gambar di sampingnya. Teman-teman bisa membuat tabel seperti ini. Nilainya berapa kan? Terus banyaknya. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat nilai terendah yang diperoleh Roni yaitu 6. Nilai tertinggi yang diperoleh Roni adalah 9. Nilai yang paling sering diperoleh Roni adalah 8. Terus nilai yang hanya satu kali diperoleh Roni yaitu 6. Dan berapa kali Roni memperoleh nilai 7? Nah, di sini bisa dilihat ada 3 kali. Nah, ini sangat memudahkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang serupa seperti ini. Nah, dari hasil diskusi ini, teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dengan cara mengamati dan mencermati data yang ada. Sekarang kita lanjutkan ke contoh membaca sajian data dalam bentuk tabel. Contohnya ini ya, gambar ini. Dari pengumpulan data berat badan dalam bentuk kilogram, siswa kelas 4 SD Merdeka diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada 30, 35, 32, 36, 33 dan seterusnya. Ini adalah data berat badan siswa kelas 4 Merdeka. Pertanyaannya, tentukan A. Jumlah siswa kelas 4 SD Merdeka. B. Banyak siswa yang mempunyai berat badan 30 kg. C. Berat badan terberat siswa kelas 4. Nah, kalian bisa menghitung jumlah yang telah ditanyakan tadi, atau teman-teman bisa membuat tabel seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Jadi di sini jawabannya adalah dari sajian data di atas kalian dapat memperoleh beberapa keterangan, yaitu jumlah siswa SD kelas 4 Merdeka sebanyak 30 anak. B. Siswa yang mempunyai berat 30 kg sebanyak 4 anak. C. Berat badan terberat siswa itu adalah 40 kg. Ya, seperti itu ya. Lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel 5.3 nilai siswa. Lalu tentukan A. Jumlah siswa, B. Banyak siswa yang memperoleh nilai terendah, C. Banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi, dan yang D. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Jawabannya, dari tabel tersebut kalian dapat memperoleh keterangan yaitu A. Jumlah siswa adalah 35 anak. B. Nilai terendah adalah 6. Banyak siswa yang memperoleh nilai 6 adalah 5 anak. C. Nilai tertingginya 9. Banyak siswa yang memperoleh nilai 9 adalah 5 anak. D. Nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah 8. Nah, cobalah kalian menyebutkan keterangan lain yang bisa kalian peroleh dari tabel di atas. Nah, seperti itulah membaca sajian data dalam bentuk tabel.
Selanjutnya yaitu membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama kita bahas adalah diagram gambar atau piktogram. Data hasil perhitungan hasil panen durian Desa Mandiri disajikan sebagai berikut. Kalian perhatikan diagram gambar tersebut. Keterangan apa yang dapat kalian peroleh? Berapa banyak panen durian pada tahun 2014? Berapa banyak panen durian pada tahun 2015 dan 2016? Untuk dapat membaca keterangan yang ada pada diagram gambar tersebut, amatilah baik-baik gambar dan keterangan yang ada. Keterangannya, satu buah mewakili 2000 durian dan setengah buah mewakili 1000 durian. Nah, Ustazah akan jelaskan hasil panen pada tahun 2002 dan 2013. Pada tahun 2012 terdapat gambar durian sebanyak 6 buah. Diterangkan bahwa satu buah durian berarti hasil panen sebanyak 2000 buah. Nah, berarti banyak hasil panen durian pada tahun 2012 adalah 6 dikali 2000 sama dengan 12.000 buah durian. Jadi hasil panen pada tahun 2012 adalah 12.000 buah durian. Pada tahun 2013 terdapat 6,5 buah. Jika satu buah mewakili 2000 durian, maka setengah mewakili 1000 durian. Berarti banyak hasil panen durian pada tahun 2013 adalah, kita hitung 6-nya dulu. 6 dikali 2 sama dengan 12.000. Terus setengahnya ini sama dengan 1000. Jadi 12.000 ditambah 1000 sama dengan 13.000. Nah, hasil panen pada tahun 2013 adalah 13.000 buah durian. Nah, sekarang kalian pasti bisa menentukan hasil panen durian pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Coba teman-teman hitung sendiri ya di rumah. Selanjutnya yaitu B, diagram garis. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan diagram garis seperti berikut. Diperoleh keterangan yaitu 1. Banyak siswa kelas 1 adalah 35 anak. 2. Banyak siswa kelas 5 adalah 40 anak. 3. Kelas yang paling banyak siswanya adalah kelas 4, yaitu 45 anak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat titiknya itu berada di angka berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini mudah sekali untuk dipahami. Yang terakhir adalah diagram batang. Perhatikan gambar diagram batang berikut. Dari diagram batang di atas dapat diperoleh keterangan yaitu 1. Banyak penduduk yang bermata pencaharian petani adalah 40 orang. 2. Penduduk paling banyak bekerja sebagai pedagang yaitu 50 orang. Nah, diagram batang ini juga sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi dilihat dari tingginya diagram batang ini mengarah ke angka berapa. Nah, itulah jawabannya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sekian materi hari ini, yaitu tentang pengumpulan data dan membaca serta menafsirkan sajian data. Nah, untuk tugasnya teman-teman silahkan kerjakan soal berikut.
Setelah selesai dikerjakan, silakan difoto dan dikirim ke ustazah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.